Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala hadzal Qur'an hudan linnas wa bayyinat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis sholihin wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat sekalian, jamaah subuh Masjid Al-Mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, keafiatan pada diri kita bersama. Semoga kita bisa memanfaatkan sisa-sisa daripada umur kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pagi hari ini kita baca tafsir yang berkenaan dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang berkenaan dengan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita berada di bulan Rabiul Awwal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Surah yang kita baca adalah surah Ad-Duha yang turunnya di Mekah. Surah ini menceritakan tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wad-duha wal-laili idza saja. Aqsamallahu ta'ala biwaqtid duha wa huwa sadrun nahar hina tartafi'u syams wa aqsama bil-laili idza ishtadda zalamuhu wa ghadda kullu syai'in fil wujud. Jadi dikatakan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha, yaitu waktu awal siang ketika matahari sudah mulai meninggi. Dan juga Allah bersumpah dengan malam apabila malam itu sudah menjadi gelap gulita, di mana malam itu menutupi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Nah, jadi ulama tafsir, kalau Allah bersumpah dengan sesuatu yang Dia ciptakan, itu menunjukkan bahwa sesuatu itu hendaklah menjadi perhatian buat kita. Ada apa dengan waktu duha dan ada apa dengan waktu malam? Nah, itu Allah menciptakan sesuatu, Dia bersumpah dengan sesuatu itu.
Berarti sesuatu yang Allah sumpahkan itu memiliki hal yang luar biasa. Allah bersumpah dengan waktu duha karena pada waktu duha itu timbullah sinar matahari terang benderang. Bersyukur kita dengan adanya timbul matahari, di mana orang sudah siap-siap untuk bekerja dan siap-siap untuk beraktivitas. Nah, luar biasa. Wabil laili idza sakana wabil laili idza sakana fa azlama. Jadi kalau sudah malam tenang dan gelap. Wadzalika dalilun zahirun ala qudratihi. Ini semua adalah dalil tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mendatangkan waktu duha, hari terang benderang. Allah mendatangkan malam, segala sesuatu jadi gelap. Dan ini tidak seorang pun yang mampu bisa mendatangkan waktu duha. Tidak seorang pun yang mampu untuk menutupi alam dengan gelap gulita, yaitu dengan waktu malam. Ini juga salah satu dalil tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ay ma taraka rabbuka ya Muhammad munzu ikhtaraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala kada pernah membiarkan kamu wahai Nabi Muhammad sejak Allah memilih kamu, dan Allah kada pernah membenci kamu, Allah kada pernah memurkai kamu munzu sejak Allah itu mencintai kamu. Wa hadza raddun 'alal musyrikin hina qalu hajarahu rabbuhu wa huwa jawabul qasam. Inya orang musyrik pada waktu itu menyatakan bahwasanya itu Nabi Muhammad telah dibiarkan oleh Tuhannya. Nabi Muhammad tidak lagi disapa, diturunkan wahyu kepadanya. Jadi dianggap bahwasanya seolah-olah Nabi Muhammad itu sudah dibiarkan oleh Allah, tidak lagi dicintai oleh Allah. Jadi ujar Tuhan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah kada pernah membiarkan kamu wahai Nabi Muhammad sejak Allah memilih kamu menjadi rasul, dan Allah kada pernah membenci kamu dan kada pernah memurkai kamu sejak itu Allah mencintai kamu. Nah, ini jawaban bagi kaum musyrikin, kaum kafir musyrikin menyatakan bahwasanya Allah seolah-olah membiarkan kepada Nabi Muhammad dan tidak memperhatikannya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walad darul akhirah wal darul akhirah khairul laka ya Muhammad min hadhihi al hayatid dunya. Li'anna al akhirah baqiyah wad dunya faniyah. Jadi kata Allah menyatakan, sungguh wahai Nabi Muhammad. Ini buat Nabi Muhammad, ya juga buat kita sebagai umatnya. Sungguh kampung akhirat itu jauh lebih baik wahai Rasulullah daripada kehidupan dunia. Nah, ini Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad, secara tidak langsung juga memberitahukan kepada kita seberataan bahwasanya dunia itu, akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Walihada kana alaihi salam yaqul, maka Nabi juga menyatakan, Allahumma la aisha illa aisul akhirah. Allahumma la aish illa aisul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Ya, kehidupan kita di dunia ini cuma sementara. Kita mengakui baik, cuma berat untuk melakukannya. Makanya istilah ulama itu, karena hidup di dunia ini sementara dan hidup di dunia ini sudah dijamin kehidupan kita dengan rezekinya, hanya saja yang menjadi perbedaan banyak lawan sedikitnya. Cuma yang namanya jaminan itu sudah ada, ayatnya melintang jelas dinyatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada ujar Tuhan nang merayap, nang berjalan, nang apa sajalah di muka bumi ini
melainkan sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Maka dari itu ujar ulama, hendaklah kita disibukkan dengan urusan yang sudah belum dijamin, dan janganlah kita menyibukkan dengan sesuatu yang sudah dijamin. Atau sibukkanlah diri kita dengan sesuatu yang belum dijamin. Jangan terlalu banyak menyibukkan diri dengan sesuatu yang sudah dijamin. Hidup di dunia dijamin, jangan kita habis-habisan ras keringat banting tulang sampai kada tahu di waktu, bekerja duit. Itu sudah ada jaminan. Cuma bedanya ada yang banyak, ada yang sedikit. Tapi yang tidak ada jaminan adalah kehidupan kita di akhirat. Di akhirat nggak ada jaminan. Masuk alam kubur nggak ada jaminan. Harta yang melimpah ruah semuanya akan kita tinggalkan. Pangkat jabatan tidak akan bisa menolong. Coba Pak, kita itulah nafsu kita ini luar biasa Pak. Kadang-kadang keinginan untuk mengumpulkan duit itu luar biasa. Keinginan untuk mendapatkan jabatan luar biasa. Padahal semuanya itu tidak akan bisa menolong. Coba pian, nang sugih-sugih, nang banyak jabatan, nang banyak bisi anak buah, banyak bisi pengawal, blak garing sidin, nang dikiau siapa? Kelopang hartaku nggak ada, baik. Jabatanku nggak ada. Wahai para anak buahku nggak ada. Semuanya menyebut Allah, ya Allah. Itu yang kita sebut. Jar ulama jangan bertauhid nang kaya Fir'aun. Fir'aun tuh nang kaya apa Pak? Iya, lagi sigar, lagi hebat, lagi sedang naik daun, lagi ini, ana rabbukumul a'la. Itu jar Fir'aun. Aku Tuhan nang maha tinggi. Begitu mengejar Nabi Musa dengan Bani Israel, kurang lebih 600.000 orang. Ujar Tuhan, wa idza faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Ketika kami belah laut, belah laut. Ya Tuhan, Musa, pukulkan tongkatmu. Tiba dipukul tongkat, belah laut. Nah, pun orang awam tongkatnya nang harat. Ya Allah. Jadi sampai ada isu Pak, tu tasbih kukah tu jar tu dari tongkatnya Nabi Musa, ujar yang menjual. Ini. Itu lagi nang panas-panasnya Pak. Wah, julun hebat juga tasbih kukah ni tongkat Nabi Musa. Belum telepon kawan di Mesir, jalan adakah masih kukah? Banyak kukah di Mesir, kukah dari Turki. Wah itu Pak. Orang kita memang ketujuh Bang nang kakak itu ya Allah. Nah, itu bukan tongkatnya nang harat. Ujar Quran, wa idza faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Ketika kami belah dua, ujar Tuhan, laut itu bukan tongkat. Cuma orang kita awam memandang ke tongkat. Nah itu Pak. Itu jangannya ada tongkat Nabi Musa ini paling 5 payu tuh. Jangannya ada. Nah, belah dua, begitu belah dua nyebranglah 600.000 orang daripada Bani Israel sampai ke seberang. Summa aghraqna ala fir'aun. Lalu ujar Tuhan, kami tenggelamkan Fir'aun itu, tenggelam, kelelap. Begitu tenggelam, tadi mengaku Tuhan, tapi tenggelam. Mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Itu Bang Bay, lagi sedang naik daun. Tenggelamkan Tuhan, hanya mengaku. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Itu dia Fir'aun Pak di Quran.
Aku beriman dengan Tuhannya Nabi Musa dan beriman dengan Tuhannya Nabi Harun. Ninggal husnul khotimah lah Pak. Ada. Nah kita nih lagi banyak harta, ada namanya nyebut hartaku, udah ada Pak, jabatanku, tanahku, sertifikatku, paling-paling ya Allah. Nah ini ke Allah juga. Makanya ujar Tuhan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Tuh akhirat tuh ya Tuhan jauh lebih baik daripada dunia. Al ula itu yang pertama, maksud yang pertama itu ya dunia. Kita kan di dunia dulu hanya ke akhirat. Nah itu. Jadi kada apa-apa Pak, kada banyak harta tapi banyak di akhirat. Akhirat itu luar biasa pian. Pian sekali seming subuh aja kalah nang sugih itu. Kalau nang sugih kada sing sembahyangan gitu nah. Tapi nang sugih sembahyang jo nang ngalihnya. Sidin sudah sugih sembahyang pulang ini ngalihnya nang banget tuh pian miskin kada sing sembahyangan. Ujar Nabi coba rak'atail fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat subuh itu lebih baik daripada dunia. Lebih baik bahasa Nabi itu daripada dunia lawan isi-isinya. Saking banyaknya Pak, kada kawat dunia menampung. Makanya kita pahala tuh kada cash. Nah itu. Nah ini Nabi menyatakan. Makanya jadi Allahumma la aisyu illa aisyul akhirah. Ya Allah tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali kehidupan akhirat. Allahumma ahyina miskinan. Ya Allah hidupkanlah kami dengan sebagai menjadi orang yang miskin. Nah, itu Rasulullah pernah. Karena kenapa sih dijadikan kada ketujuh sugih? Sugih itu disingkat apa-apanya. Ini buat Nabi penglah buat kita Pak luar biasa. Orang sugih ini nyaman jawab Pak, nunjuk itu nah jadi. Mun miskin tunjuk bakuciak kasing jadian. Duitnya kadada. Nah ini Pak. Karena apa dunia akhirat itu lebih baik di annal akhirah baqiyah. Akhirat itu kekal. Dunia itu sirna habis Pak. Semuanya lenyap, ya kan? Walihada kana alaihi salatu wassalam, maka Nabi sampai menyatakan tidak ada kehidupan tu ya Allah kecuali kehidupan akhirat. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, sawfa yu'tika rabbuka fil akhirah minaz zawab. Kelak ujar Tuhan Allah memberikan kepada kamu wahai Nabi Muhammad di akhirat nanti pahala yang banyak wal karamah. Nih Allah kan kalau bahasa tafsirnya bahasa secara Quran secara bahasanya aja Pak lah. Kelak Allah akan memberikan kepada kamu ya Muhammad fatardo, kamu puas. Apanya nang puas di sini? Saufa yu'tika rabbuka fil akhirah minaz thawabi wal karamati wasyafaati wa ghairi dzalika ila antardiya. Allah akan memberikan kepada kamu nanti di akhirat pahala yang banyak, kemuliaan dan syafaat dan yang lainnya sampai kamu itu puas. Qala Ibnu Abbas, ujar Ibnu Abbas, hiya syafa'atu fi ummatihi. Nang sampai Nabi puas itu Nabi kawan memberikan syafaat kepada umatnya. Lima ruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara ummatahu, ketika sedin ingat lawan umat. Nah, Nabi ini ingat lawan umat mah. Cuma kita benerai kurang ingat lawan Nabi gitu. Yang mengingat Nabi itu kan bisa dengan baca salawat sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, bisa mengingat Nabi.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Nabi sembahyang tuh bagusnya on time, tepat waktu, berjamaah, turun ke masjid, datang ke masjid, ingat Rasulullah, tuh ingat benernya Pak. Ingat juga tuh. Nah itu. Jadi mengingat tuh bisa dengan sebutan, bisa dengan lakon. Nah, jong kampung. Lakonnya, gawiannya. Nah, itu. Makan. Ingat Nabi. Biasanya pula pentol turam ibanar wae. Mak yang jumahat tuh cucuk-cucukan. Makan pentol, ingat Nabi. Cak lecuk hendak menyuap, berdiri ingat Nabi, duduk. Rasulullah kada menyuruh, kada menganjurkan makan berdiri, duduk. Nah, duduk makan. Berarti makan pentol ingat Nabi. Nah, itu juga bersalawat sama juga Pak. Minum, begitu hendak minum berdiri, Nabi la yashrabanna ahadum minkum qa'iman. Jangan ada di antara kalian, salah seorang kalian minum sambil berdiri. Keingatan Nabi. Duduk. Ini ingat Rasul. Berarti kita ingat lawan Nabi. Ya, ingat Nabi itu bisa dengan berselawat, bisa juga dengan lakonnya. Masuk jamban, babaya hendak melangkah, batis kanan, astagfirullahaladzim. Masuk jamban jangan Nabi dulukan kaki kiri. Nah, begitu masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Sebelumnya jangan Nabi baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Berarti ingat Nabi. Nah, yang namanya orang cinta, man ahabba syai'an kasura dzikruh. Siapa yang mencintai sesuatu sering menyebutnya, sering mengingatnya. Makan keganangan Rasulullah, makan tangan kanan, wasamillah, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, makan tangan kanan, ingat Rasulullah. Nah, itu. Lalu kena habis makan, alhamdulillah, ingat Rasulullah. Masuk masjid, kaki kanan, baca doa, Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Keluar masjid, kaki kiri, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba fadlik. Ingat Nabi. Makanya masuk masjid ingat Nabi, masuk rumah ingat Nabi, masuk mobil ingat Nabi, keluar mobil ingat Nabi, naik jembatan ingat Nabi. Gitu Pak. Itu cinta toh. Naik jembatan, Allahu Akbar. Turun, subhanallah. Siapa nama nyuruh itu? Nabi. Kada mutlak harus bersalawat saja, kada sebatas salawat saja, baik itu nang lakonnya. Masuk jamban kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, itu. Jadi kita masuk jamban, ya Nabi selama di jamban jangan berpander, tutup mulut. Nah, itu. Jadi tenang. Jangan bersalawat di jamban. Ini ingat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu bukan ingat Nabi ini tuh Pak. Kada boleh. Malah makruh berselawat dalam jamban. Pokoknya lakonnya Nabi itu nah, artinya hidup bersama Rasulullah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah kadang mengazab kaum kafir musyrikin karena kamu ya Rasulullah berada di tengah-tengah mereka. Hebat Nabi itu baik. Hebat. Coba lihat. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah kadang mengazab mereka. Hum di situ kaum kafir musyrikin baik. Kaum kafir musyrikin ini menentang lawan Nabi. Kada percaya lawan Nabi, kada percaya lawan Al-Quran tuh nang turun tuh nang wahyu tuh kepada Rasulullah, kada percaya. Jadi dia orang musyrikin itu dalam surah Al-Anfal ayat 23 kalau kada salah. Kada 23 32 gitulah, tak apa huruf gitulah ingatannya. Jadi ujar mereka, mun bujur Muhammad itu rasul, mun bujur wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad, amtir alaina hijaratan minas sama awitina bi'adzabin alim. Hujani kami lawan batu atau datangkan azab.
ini kafir musyrikin, saking kada pintarnya coba. Kada pintar tuh Pak. Masa Tuhan ditentang, hujani kami batu, datangkan azab. Tapi ya Tuhan apa? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah kada ma'adzab mereka karena kamu ya Rasulullah berada di tengah-tengah mereka. Anta kada ma'adzab. Nah sekarang kita bagaimana hendak menghadirkan Rasulullah? Kita hadirkan secara fisik kada kawa kita. Kalau zaman sahabat ya secara fisik bisa kita dihadirkan Rasulullah. Pian kau menghadirkan Rasulullah kada kawa. Paling-paling kita maulidan baik. Marhaba ya marhaba ya nurul aini marhaban jaddal Husaini marhaba marhaba. Cuma itu ya kan, bisa kita bahas. Kalau kita hadirkan Rasulullah di tengah hidup kita secara fisiknya kada kawa, hadirkanlah Rasulullah secara sunnahnya. Makanya ada istilah hidup bersama Rasulullah. Kayak apa tadi? Makan ingat Rasulullah, guring ingat Rasulullah, babaju ingat Rasulullah, baca ramin ingat Rasulullah. Itu doa terus terbaik. Allahumma hassanta khalqi wa hassin khuluqi. Nah, cermin, lawas di muka cermin. Tapi ingat Rasulullah baca ramin, ya bujur-bujur orang baca raminnya lah. Nah, itu ingat Nabi. Memakai baju alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Pakai baju. Nah, niat pakai baju apa? Nutup aurat. Nah, ya sudah. Nah, itu Pak. Di sini sidinna dalam sebuah riwayat annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam zakara ummatahu israk riwayatnya. Cuma jar ulama tambahi 10 menit. Nah, ini. Karena ada fikihnya tuh Pak itu. Jadi mulai timbul matahari ditambah seukuran apa ketika dipikir itu. Ini hanya muncul aja nih Pak ini. Lumayan lagi. Ya jam 6 sampai perapat dah sedang piannya kalau jam 6.10 lah. Jadi ujar Nabi, ujar dalam sebuah riwayat menyatakan annan Nabi sallallahu alaihi wasallam zakara ummatahu. Sidin ingat lawan umat. Wa qala Allahumma ummati wa baka. Nah, ini. Jadi Nabi ya Allah umatku nangis. Sidin Pak Nabi ini ingat lawan umat menangis. Nangis dikata benar. Allahumma ummati wa baka. Nangis sedih. Nah. Menangis Nabi nih. Faqala Allah Ta'ala, jadi ujar Tuhan, ya Jibril, wahai Jibril, idhab anta ila Muhammadin was'alhu ma yubkika. Toh turun kepada Nabi Muhammad, takunakan lawan Nabi Muhammad, padahakan lawan Nabi Muhammad, ma yubkika, apa yang membuat kamu menangis? Masalah apa yang bikin kamu menangis ya Rasulullah? Ini Allah bapadane piannya kenapa menangis? Jadi ulu bertakun sesuai dengan perintah Allah. Ma yubkika, apa yang membuat pian menangis? Ujar Nabi, wa huwa a'lamu, Allah itu maha mengetahui. Limbah disuruh oleh Allah Ta'ala demikian. Fa'ata Jibril, datang Jibril. Rasulullah SAW datang wasa'alahu, benak-benakan tadi kenapa pian menangis. Fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala, lalu Nabi memadahkan. Artinya sidin ini keingatan umat. Nah, umat sidin ngalih pengen cari pemimpin cinta lawan umat, menginginkan umatnya bahagia, menginginkan umatnya selamat, menginginkan umatnya aman, damai, tentram.
Nah ini Masya Allah Rasulullah malah sidin nih menginginkan. Wa qala Allah menyatakan jadi dikatakan tadi menyatakan setelah datang ke Nabi Muhammad, jadi ujar Allah Ta'ala nih, izhab anta ya Jibril ila Muhammadin. Setelah Jibril menghabarkan Nabi Muhammad, Nabi ini menangis kaganangan umat karena sini sayang lawan umat. Jadi ujar Allah menyatakan kepada Jibril, izhab ila Muhammadin wa qul lahu, pergi kamu ke Nabi Muhammad, katakanlah Nabi Muhammad, inna sanurdika fi ummatika, kami kelak akan meridhoi umat kamu, dan kami ujar Tuhan tidak menyakiti umatmu. Nah baru sidin senang Pak Ay, baru sidin lapang mendengar lah ya sidin tak menangis gitu nah, limbah dipadakan Allah meridhoinya, Allah tidak menyakiti daripada umat Rasulullah. Makanya dalam hadis lain itu dikatakan likulli nabiyyin da'watun mustajabah, setiap para nabi itu punya doa yang sangat ampuh, doa yang sangat mustajab. Kadang kalau digunakan doa itu langsung diijabah oleh Allah. Ini doa paten Pak Ay yang dimiliki oleh setiap nabi. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, setiap nabi itu sudah menggunakan doa-doa yang mustajab itu. Nah kayak Nabi Nuh sudah doakan, nabi-nabi lain sudah didoakan sidin, digunakan sidin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking cintanya sidin dengan umatnya, saking sayangnya sidin dengan umatnya, doa yang mustajab itu kadang sidin digunakan untuk diri sidin, kadang sidin digunakan untuk melawan musuh, kadang digunakan untuk kepentingan keluarga sidin. Wa inni ujal sidin ikhtaba'tu, sesungguhnya aku sembunyikan doa itu, dakwati syafaati li ummati yaumal qiyamah, ku sembunyikan doa itu, kutahan, nanti doa itu kupakai untuk memberikan syafaat kepada umatku pada hari kiamat. Hon Rasulullah ini pakai syafaat sekalinya doa itu. Dan ini sayangnya sidin lawan kita. Ini menunjukkan Rasulullah ini luar biasa Pak lawan kita. Nah jadi kitanya aja ya banyak bersalawat, bagus juga tadi mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah. Makanya jenuh kadang-kadang Pak sedih melihat kami orang makan pentol berdirian Pak. Tuh jangan ingat Rasulullah berdudukan tuh. Kalau tahu nang Allahu Akbar maghrib Pak. Nah, Oma cucuk-cucukan pentol ya Allah. Kan kada kawae pala. Sudah hari azan, ada nah hari Jumat tuh nah. Ulang kamarnya khutbah Jumat, melihat paman pentol berapa buah di situ. Han, Pak. Kurang berjumatan sini mah hantu pentol. Jadi jakanya kawan nih Pak perlu juga panglah manpian punya kaum sudah adzan tutup pentolnya gitu nah. Kita sembahyang Jumatan sama-sama, jangan ada jamaah nang menuka pentol. Gitu kalau Pak. Iya kan ulun khutbah sama nang Jumat semalam tuh melintang lo melihatna. Majurun han Allah. Artinya perlu juga pengurus masjid nang kayak ini ada keamanannya ya Allah. Seorang khutbah berhimat-himat gitu, suruh makan pentol berhimat ya. Lima tuntong khutbah pertama ampihannya datangnya lagi berjumatan. Ya alhamdulillah ya daripada kada bulikan gitu nah. Cuma ya ingatnya Rasulullah kita baik kada nyaman jopang ya Allah. Maghrib tuh pian mah air benar. Maka ada jenama jalabiah Pak. Berjalabiah jadi cukup ya haji. Nah, nyucuk dia makan berdiri nah. Tapi di sini yakin kada dana. Rasanya kada dana. Dah dan jual pentol dah lo. Di masjid atau kapan berdiri? Iya, aku pengurus benar baik. Ini itu nak kada kerasan tuh baik ini toh.
Itu nang makan berdiri itu kakanakan baik. Kakanakan nang ketiba duit. Banyak pentol harganya murah, menyediakan kursinya aja paman kau gonolan, pulang dah. Cuma ada juga kakanakan nang berduit, yang kayak pengantin dan kina, kursinya kurang, standing party. Makan berdiri baik. Oh insya Allah mundon saran itu baik makan berdiri bulik di banglon 14 halaman aja bulik ya sudah. Makan berdiri kayak apa makan berdiri, ujar Nabi jangan makan berdiri. Namun kita deh Nabi itu mengganang lawan kita sampai mendoakan sidin ummati ummati. Dalam sebuah riwayat membaca baik ketika sin malam ummati ummati, ujar Ibnu Mas'ud ya Rasulullah apalagi nampian tangisakan ini pian ini apa nanti tangisakan dosa pian diampuni yang telah lalu dan akan datang. Ujar Nabi saya ingin memohonkan syafaat buat umatku. Lalu ujar sahabat itu umat pian itu ada nasi sembayangan belan kambingan. Jadi ujar Nabi saya diutus itu rahmatan lil alamin. Pak sayangnya Nabi nih tahu aja sidin ada nang nak buahnya nang umat nang sembayang belang kambingan. Cuma sidin ya Allah mendoakan itu ummati ummati sidin saking sayangnya lawan kita. Jadi kita nih nang kayak apa lah jalan tuh. Kada gampang-gampang di akhirat baik, kada gampang-gampang. Nah, Nabi ini memberikan syafaat nanti di akhirat. Alam yajidka yatiman fa'awa. Nah ini baik. Jarang pangkori maulid dan baca surah ad-duha lah. Pada ad-duha ini kisah Nabi benar bilang hendak sebigian orang kita tuh laqad ja'akum yang dibacakan surah Al-Imran atau di surah An-Nisa nang kisah perang Uhud. Nah ini padahal surah ad-duha ini baik surah masalah Rasulullah. Ya kalau misalnya kori kada datang kawa aja toh jurang tenang nang di Batak kawarinya nih jurang kawari kada ada ayo ya aku sebagai gematan kada baca Quran kan kada sebab Quranan ini sendiri wah jurang leher pada kari lagi kawari aja baca Quran sing kada sakanya wadduha oh cocok tuh bagiannya bacaan imam harian itu tapi bujur ayatnya baik iya. Mun gurunya membahas masalah ini ramai kayaknya pembacaannya gitu nah. Alam yajidka yatiman fa'awa alam takun ya Muhammad yatiman fi sugurika. Bukankah Allah telah menemukan kamu wahai Nabi Muhammad atau menjadikan kamu ya Muhammad yatim sejak kecil. Allah sudah menghendaki Nabi itu yatim baik. Mulai halus dah yatim. Nah, ini pemimpin besar. Pemimpin besar dilahirkan dalam keadaan yatim. Yatim Pak. Beluman lagi lahir sudah meninggal abah. Kan ini. Belum lahir gini lahir sudah meninggal abah. Jadi kan secara logikanya ini siapa nama mendidik sidin nih? Makanya limbah lahir tuh beberapa tahun umur Nabi dibawa ke kampung naranya kampung Sa'di dibawa oleh Halimah nang tukang susu Nabi itu ya jurang Halimatus Sa'diyah narnya tuh Halimah inya tinggal di Sa'di lalu disambat Sa'diyah jakanya Halimah tuh orang Banjar Halimah tuh Banjariyah untung kada di Banjar jakanya di Pamurus Halimatu al-Pamurusiyah. Nah. Tapi di Sa'di lalu Halimatus Sa'diyah dibawa di kampung Nabi itu. Dididiknya di kampung. Orang kampung lawan orang kota tuh beda kada Pak? Beda. Ayam kampung lawan ayam kota beda Pak. Yang kata ayam kampung ke ayam kota kan? Kampung fisiknya kuat, dagingnya kental dan tidak memiliki ibaratnya itu ya apa jurang tuh
Ayam kota itu ayam daging itu ayam kotor nyambat bae. Ayam kota ini kada lincah. Nya gawinya makan guring, petir aja bumbunya 3 kali siup. Coba ayam kampung, cari sorong, makan nah ya itu ayam kampung bae. Jadi ditempa bujur sejak halus Nabi itu. Nah, pian bani orang kampung aja jadi fisik kuat-kuat orang kampung. Wah ini bener orang kota. Nah makanya lihat orang kampung. Lu yakin punya orang kampung bahari ini nah bisukan ini nah sorong janala ini kampung kalau gumbili basanga baca capan atau pisang goreng bati lanjang katuju kada lempeng roti pisang pais bah dia sidin cocok lah nakone sidin orang mun kakanakan we ini surung itu ada main ya kalau ya ciki-ciki makannya baik kampung baik biar sedang ya sudah ya kalau kada kau menghabiskan lah mun dihabiskan kena pienang ratahan aja kan namanya kok disambung ya kalau sebenarnya kita tafsir kita surah Al-Kahfi pun gitu nah cuma karena istilahnya itu ada kita bukan menyongsong lah baik ingat lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tafsir itu ulun baca penang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kita itu nambah salawat karena apa? Karena Allah nang menyuruh Allah ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang beriman jangan ayo bersalawat lawan nabi. Nah makanya niatnya tuh lillahi alayya usolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam karena Allah lah ulun bersalawat lah nabi sallallahu alaihi wasallam bersalawat kita. Jadi dalam tafsir itu dibedakan kita nang bersalawat lah nabi itu membalas jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita mencintai Nabi dan dicintai oleh Nabi dan senang dengan sunnah Nabi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.